Ketentuan internal penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ pada KAP Heliantono dan rekan. Materi ini terbatas untuk pemakaian pada internal KAP Heliantono dan rekan. Dasar hukumnya adalah PMK nomor 55, PMK nomor 155, dan Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik pada Surat Edaran P2PK SE 07 P2PK 2019. Ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ pada KAP telah dimasukkan dalam sistem pengendalian mutu KAP. Prosedur penerapan PMPJ dirinci dalam KPKAP 03 Ketentuan Internal Penerapan PMPJ. Prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ masuk pada kuesioner pemantauan pengendalian mutu internal. Prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai masuk dalam ketentuan SPM. KPKAP 03 Ketentuan Internal Penerapan PMPJ mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Pemetaan ruang lingkup jasa, komunikasi dengan pengguna jasa, analisis resiko pengguna jasa dan atau beneficial owner, prosedur PMPJ, penatausahaan dokumen dan sistem pencatatan, serta pelaporan. Untuk mudahnya, prosedur di atas saya akan jabarkan berdasarkan bagan ini. Bagan ini bersumber dari SE P2PK. Jadi dimulai dari proses penerimaan klien. Pada saat penerimaan klien, harus dilakukan pemetaan ruang lingkup jasa. Apakah jasa termasuk 5 jasa wajib PMPJ? Bila tidak, maka dilakukan PMPJ sederhana. Dan bila iya, maka diases apakah klien setuju dilakukan PMPJ. Bila tidak, harus dilakukan pemutusan hubungan usaha dan lapor ke PPATK. Bila klien setuju dilakukan PMPJ, maka dilakukan prosedur berikutnya, analisis resiko. Apakah resikonya rendah? Bila resiko rendah, dia masuk ke PMPJ sederhana. Bila resikonya tidak rendah, apakah resikonya tinggi? Bila tidak tinggi, lakukan PMPJ. Prosedur PMPJ sederhana dan PMPJ sedang itu prosesnya adalah identifikasi, verifikasi, pemantauan transaksi, dan dokumentasi. Bila resikonya tinggi, maka dilakukan PMPJ mendalam. Prosesnya ada 2, identifikasi, verifikasi, pemantauan transaksi, dokumentasi, serta melakukan pengawasan lebih lanjut dan identifikasi berulang. Pemetaan ruang lingkup. 5 jasa wajib PMPJ. 1. Pembelian dan penjualan properti. 2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan atau produk jasa keuangan lainnya. 3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek. 4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. 5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Dalam hal jasa yang diberikan tidak termasuk salah satu dari 5 jasa wajib PMPJ, maka seluruh jasa profesional yang diberikan oleh akuntan dan akuntan publik termasuk dalam kategori PMPJ beresiko rendah atau PMPJ sederhana dan dapat tidak diterapkan analisis resiko. Pemetaan ruang lingkup didokumentasikan pada dokumen penerimaan klien baru atau klien berkelanjutan. Prosedur kedua, komunikasi dengan pengguna jasa. Komunikasi kepada pengguna jasa setelah penerimaan klien, akuntan atau akuntan publik
harus menginformasikan bahwa akan ada prosedur dan data yang disampaikan kepada PPATK. Bisa menggunakan template surat korespondensi lampiran dari KPKAP 3A. Dokumentasikan persetujuan dari pengguna jasa untuk menerapkan PMPJ bisa menggunakan template surat pernyataan persetujuan lampiran KPKAP 3C. Akuntan atau akuntan publik harus mencari informasi minimal bertanya apakah pengguna jasa melakukan transaksi bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk dan atas nama beneficial owner. Dalam hal pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, maka akuntan atau akuntan publik wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa, kemudian melaporkannya pada PPATK. Prosedur ketiga, analisis risiko. Analisis dilakukan dengan pertimbangan profesional yang didasarkan pada panduan dokumen penilaian risiko sektoral akuntan atau akuntan publik yang diterbitkan Kementerian Keuangan maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis risiko bisa dilihat di SE 07 P2PK tentang panduan penerapan PMPJ. Ini adalah SE7 P2PK 2019. Di dalamnya terdapat kategori penilaian risiko pengguna jasa dan atau beneficial owner berdasarkan profil-profil sebagai berikut. Profil pengguna jasa, ada yang kategori risikonya tinggi, lalu pegawai bank dan lembaga keuangan lain, yayasan, dan bisa dibaca sendiri itu profil resikonya sedang, petani, nelayan. Profil bisnis pengguna jasa atau BO, beneficial owner, untuk perbankan, properti, asuransi, valuta asing, pertambangan, dan energi kategori resikonya tinggi. Profil domisili pengguna jasa dan atau BO. Domestik, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, kategori resiko tinggi. Luar negeri, tax haven, country, RRT, itu kategori resikonya tinggi. Dalam analisis resiko, bisa untuk selalu dilihat ke surat edaran P2PK ini. Bila dalam analisis resiko yang dilakukan oleh akuntan atau akuntan publik, pengguna jasa dan atau beneficial owner harus otomatis masuk ke dalam kategori beresiko tinggi dalam hal memenuhi kriteria berikut. Orang-orang yang populer secara politis, pihak-pihak yang berkaitan dengan politically exposed person atau PEP, pengguna jasa atau BO, melakukan transaksi dengan pihak-pihak negara beresiko tinggi sesuai dengan daftar rekomendasi Financial Action Task Force. Kategori PEP, pihak terkait PEP dan negara beresiko tinggi mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Masih dalam SE7P2PK, definisi dari PEP yaitu lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, negara asing atau yurisdiksi asing, organisasi internasional, yang termasuk dalam orang yang populer secara politis dapat berupa pejabat negara, pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon 1, pejabat yang memiliki fungsi strategis berikut, dan pejabat yang berdasarkan ketentuan diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Prosedur PMPJ diterapkan dalam rangka mengetahui
profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa. Sehingga prosedur sekurang-kurangnya memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Prosedur identifikasi pengguna jasa mencakup meminta informasi dan dokumen kepada pengguna jasa, baik itu perorangan maupun korporasi, melakukan pertemuan langsung face-to-face dengan pengguna jasa pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasa, mengetahui bahwa pengguna jasa melakukan transaksi untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama beneficial owner, baik perorangan maupun korporasi. Jika pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri, maka proses identifikasi dilakukan hanya pada pengguna jasa. Jika pengguna jasa bertindak untuk dan atas nama BO, maka proses identifikasi dilakukan pada pengguna jasa sekaligus pada BO. Proses identifikasi pengguna jasa dan atau BO yang beresiko rendah. Perorangan itu mencakup informasi tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, NIK atau paspor, serta alamat. Untuk korporasi, nama korporasi, alamat dan telepon, dan dokumen identitas pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama korporasi. Proses identifikasi pengguna jasa dan atau BO beresiko rendah ini tidak boleh dilakukan apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme atau kategori resiko meningkat menjadi resiko menengah atau tinggi. Proses identifikasi pengguna jasa dan atau BO beresiko sedang mencakup dokumen dan informasi berikut. Nama lengkap, itu untuk pengguna jasa dan BO, NIK, paspor, itu untuk perorangan, surat keputusan pengesahan badan hukum untuk korporasi, tempat dan tanggal lahir untuk perorangan, kewarganegaraan untuk perorangan, bentuk dan badan usaha, ini bisa dibaca sendiri. Berikut ini adalah informasi, dokumen dan informasi yang diperoleh dalam proses identifikasi pengguna jasa dan atau BO yang beresiko tinggi. Bisa dibaca sendiri ya. Penerapan PMPJ mendalam wajib diterapkan terhadap pengguna jasa dan atau beneficial owner yang beresiko tinggi yang meliputi politically exposed person, pengguna jasa dari negara beresiko tinggi. PMPJ mendalam dilakukan dengan meminta informasi tambahan mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha, pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha, dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Prosedur verifikasi pengguna jasa. Akuntan publik dan akuntan wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan dengan prosedur sebagai berikut. Wawancara untuk meminta keterangan dari pengguna jasa, pengecekan kebenaran formil melalui konfirmasi kepada instansi yang menerbitkan dokumen pengguna jasa, meminta kepada pengguna jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang jika terdapat keraguan pada akuntan dan akuntan publik. Prosedur pemantauan transaksi pengguna jasa. Melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai maupun non-tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan atau tanggal transaksi. Melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan terhadap pengguna jasa atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kapan PMPJ diterapkan? Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, lalu terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah, terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme,
Akuntan dan akuntan publik meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa. Prosedur kelima adalah penatausahaan dokumen dan sistem pencatatan. Seluruh dokumen pengguna jasa dan pihak lain yang terkait, meliputi identitas, formulir hubungan usaha, dan dokumen korespondensi, itu wajib disimpan selama 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa. Dokumen dan informasi tersebut wajib diserahkan apabila diminta oleh P2PK, PPATK, dan atau otoritas lain yang berwenang paling lama 3 hari semenjak menerima surat permintaan resmi. Akuntan dan akuntan publik wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi baik manual maupun terkomputerisasi yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pelaporan. Akuntan dan akuntan publik wajib melaporkan kepada PPATK dalam hal menemukan transaksi mencurigakan. Wajib melaporkan kepada PPATK jika terdapat pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa akibat pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ atau meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Pelaporan informasi atas penerapan PMPJ dapat dilakukan melalui aplikasi GRIPS pada halaman berikut. Berikut adalah sanksi administratif terkait pelanggaran PMPJ. Pemberian peringatan disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan tertentu. Apabila tidak dipenuhi, maka dikenai sanksi peringatan kedua. Adanya pembekuan izin akuntan dan akuntan publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua dikenai sanksi pembekuan register negara akuntan atau pembekuan izin akuntan selama 3 bulan. Pada surat edaran P2PK 07 terdapat ilustrasi dalam penerapan PMPJ. Contoh pertama adalah pada jasa pembelian properti untuk dan atas nama pengguna jasa akuntan. Kedua, pemberian jasa audit umum oleh akuntan publik melalui KAP. Kita masuk ke SE7 P2PK. Untuk pemberian jasa, pembelian properti untuk dan atas nama pengguna jasa oleh akuntan. Pemetaan ruang lingkupnya adalah pembelian properti ini termasuk dalam 5 lingkup yang wajib melakukan PMPJ. Lalu ada persetujuan dari pengguna jasa. Pemetaan resikonya adalah seperti ini. Pengguna jasa itu DEDES, profil pengguna jasa adalah pengusaha, berarti perorangan, profil bisnisnya pertambangan dan energi, profil domisili Kalimantan Selatan, beneficial owner-nya tidak ada, bertindak atas diri sendiri, pemetaan resikonya adalah kategori profil pengusaha, profil bisnis dan pengguna jasa pertambangan dan energi, profil domisili pengguna jasa Kalimantan Selatan, asesmen resikonya, pengusaha tinggi, pertambangan dan energi tinggi, Kalimantan Selatan rendah. Analisis resiko dengan professional judgment. Analisis dilakukan berdasarkan dokumen penilaian resiko sektoral akuntan dan akuntan publik dengan hasil resiko campuran mayoritas tinggi. Maka berdasarkan pertimbangan profesional, akuntan budi menilai DEDES termasuk dalam pengguna jasa beresiko tinggi. Sehingga penerapan PMPJ-nya adalah sebagai berikut. Dalam prosedur identifikasi, akuntan budi melakukan pertemuan langsung dengan DEDES pada awal melakukan hubungan usaha dan mengumpulkan informasi serta dokumen sebagai berikut. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, surat asli pernyataan yang menerapkan alamat tempat tinggal saat ini termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi, fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir, fotokopi seluruh izin usaha yang dimiliki oleh DEDES, fotokopi seluruh akta pendirian usaha yang dimiliki oleh DEDES,
Atas dokumen dan informasi yang diperoleh, akuntan budi melakukan verifikasi dengan membandingkan dokumen fotokopi dengan dokumen asli, melakukan penelaahan secara mendalam terhadap informasi dan dokumen-dokumen yang diberikan, maupun melakukan pencarian informasi terhadap pihak-pihak terkait atau pihak yang menerbitkan izin. Identifikasi dan verifikasi dilakukan secara berulang kali sampai ada keyakinan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Akuntan budi melakukan pemantauan transaksi, melakukan penelaahan, verifikasi terhadap seluruh dokumen yang diberikan, termasuk dokumen sumber dana dan sumber kekayaan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tidak ditemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dan atau indikasi yang mengarahkan ke tindakan pencucian uang. Dokumentasi setelah penugasan selesai, akuntan budi menyimpan seluruh dokumen DEDES yang terkait PMPJ mendalam, baik dalam bentuk digital maupun fisik dalam lemari arsip dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun. Contoh kedua adalah pemberian jasa audit umum oleh akuntan publik. Pemetaan ruang lingkup, penugasannya adalah audit laporan keuangan historis tahun 2018. Lingkup PMPJ dapat diterapkan PMPJ sederhana. Persetujuan pengguna jasa, akuntan publik telah menyampaikan bahwa akan menerapkan PMPJ pada saat memberikan jasa audit laporan keuangan historis tahun 2018 dan PT Makmur Sentosa yang dalam hal ini diwakili direktur utamanya menyatakan setuju dan mendukung penerapan PMPJ yang dimaksud. Analisis profil pengguna jasa adalah PT Makmur Sentosa diwakili direktur utama, profil pengguna jasa korporasi non-UMKM, profil bisnis perdagangan, profil domisili Jawa Barat, beneficial owner tidak ada, pemetaan resikonya, profil pengguna jasa adalah korporasi non-UMKM, sehingga resikonya tinggi. Profil bisnis pengguna jasa perdagangan resikonya rendah. Profil domisili pengguna jasa Jawa Barat resikonya sedang. Sehingga prosedur PMPJ yang digunakan adalah PMPJ sederhana dengan proses identifikasi, melakukan pertemuan langsung tatap muka dengan direktur utama Makmur Sentosa yang dikuasakan, pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasa dan mengumpulkan informasi serta dokumen PT Makmur Sentosa, antara lain sebagai berikut: fotokopi akte pendirian dan perubahannya, fotokopi keputusan Menkumham tentang pendirian dan perubahannya, fotokopi dokumen yang menunjukkan direktur utama PT Makmur Sentosa memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Makmur Sentosa, fotokopi surat izin usaha perdagangan, fotokopi tanda daftar perusahaan, fotokopi NPWP PT Makmur Sentosa. Lalu akuntan publik melakukan verifikasi dengan membandingkan dokumen fotokopi dengan dokumen asli maupun melakukan pencarian informasi terhadap PT Makmur Sentosa dan pihak-pihak terkait, misalnya mencari tahu apakah PT Makmur Sentosa terdaftar dalam sistem Kemenkumham. Prosedur ketiga melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh PT Makmur Sentosa dan mempelajari dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dan tidak ada perubahan. Penatausahaan dokumen setelah penugasan selesai, akuntan publik menyimpan seluruh dokumen PT Makmur Sentosa yang terkait PMPJ sederhana, baik dalam bentuk digital maupun dokumen fisik dalam lemari arsip dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun. Demikian saya sampaikan, semoga dapat membantu dalam memahami penerapan PMPJ sesuai dengan keputusan PMK dan SE dari P2PK. Terima kasih.